Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa husukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari jaga salat kita, zikir kita, tawakal kita, istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kita ke dalam golongan-golongan yang selamat, baik itu di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang Jumat yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat baik. Sebagaimana Allah jelaskan di surah At-Tin, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya bentuk. Allah ciptakan manusia dengan kedua tangan agar kedua tangan tersebut manusia mampu berkasih sayang, berbagi kasih sayang kepada orang lain, membantu yang susah, menyayangi anak yatim. Allah bekali manusia dengan kedua penglihatan agar manusia mampu melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar timbul keimanan di dalam hatinya. Allah bekali manusia dengan kedua pendengaran agar manusia bisa menerima nasihat, petuah-petuah agama dari para alim ulama dan para guru. Allah bekali manusia dengan kedua kaki agar kaki itu digunakan untuk berjalan menuju tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis ta'lim, menghadiri majlis ilmu, kemudian menuju masjid ataupun musalla untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang berbahagia, oleh karena itulah, apakah dengan kesempurnaan secara penciptaan secara fisik yang dimiliki oleh manusia, kemudian manusia serta-merta menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah berfirman bahwa ada dua golongan manusia yang akan mendapatkan garansi, mendapatkan jaminan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat manusia mempunyai atau menjalankan dua syarat tersebut. Apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat. Yang pertama adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum, adalah orang-orang yang beriman di antara kalian semua. Kalau kita bertanya iman itu apa? Iman itu adalah keyakinan, kemantapan hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang menciptakan manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak kapan manusia beriman
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah memberikan jawaban, dan ulama tafsir menafsirkan sebuah ayat tersebut dengan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada cabang manusia tersebut. Maka dengan kesimpulan bahwa manusia mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sejak manusia berumur 120 hari dalam kandungan seorang ibu. Maka pada saat itulah ketika manusia lahir ke alam muka bumi ini, kenapa ada manusia-manusia yang beriman kepada Allah, ada manusia yang pura-pura beriman kepada Allah, dan juga ada manusia yang sama sekali tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mengingkari keimanan tersebut yang pernah diucapkan sewaktu dalam kandungan seorang ibu. Maka oleh karena itulah apa tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana. Tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala apabila diperdengarkan, apabila disebutkan asma Allah, maka bergetarlah hati mereka. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun ayat-ayat di alam semesta ini, kemudian iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian tanda orang yang beriman yang kedua adalah alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan salat, bukan hanya sebatas melaksanakan salat. Ada perbedaan antara mendirikan dan melaksanakan salat. Melaksanakan salat hanya sebatas menggugurkan kewajiban dan tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari pekerjaan tersebut. Beda dengan orang yang benar-benar mendirikan salat, rukunnya, sunnahnya, syarat-syaratnya diperhatikan sehingga menghasilkan salat yang khusyuk dan menjadikan dia bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian kelompok yang kedua, golongan manusia yang akan mendapatkan jaminan kebahagiaan atau kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah walladzina utul ilma darajat, yaitu orang yang mendatangi ilmu, orang yang cinta terhadap majlis taklim, orang yang hobi mendengarkan ceramah-ceramah atau satiah agama sehingga di hatinya muncul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ilmu apa yang harus dipelajari oleh manusia, khususnya umat Islam yang pertama kali adalah tentang ilmu tauhid. Bagaimana caranya beriman kepada Allah, bagaimana caranya mengenali sifat-sifat Allah dan sebagainya. Setelah itu diselesaikan, kemudian tahap yang kedua adalah ilmu hal, yaitu tentang kehidupan sehari-hari. Antara ilmu fikih, bagaimana caranya kita melaksanakan sholat yang baik, yang khusyuk. Kemudian bagaimana caranya kita bermuamalah dengan sesama tetangga. Setelah itu urutan yang ketiga, baru kita memilih ilmu-ilmu yang bebas seperti kedokteran, kemudian ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. Kemudian apa korelasi atau hubungan antara iman dan ilmu? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ditopang dengan ilmu, maka imannya akan berjalan di tempat, tidak akan mengalami perkembangan. Sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya akan membawa dia kepada kesesatan dan kehancuran. Maka iman dan ilmu seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan. Contohnya,
Betapa banyak kita lihat pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita yang diciduk oleh KPK, yang diperiksa oleh Kejaksaan Agung lantaran melakukan korupsi. Apakah ketika mereka melakukan korupsi kemudian tanda tangan terhadap sebuah pekerjaan, terhadap sebuah dokumen-dokumen yang menyalahgunakan, apakah mereka itu tidak tahu bahwa itu adalah menyimpang dari aturan dari Allah Subhanahu wa taala? Yakin mereka lebih tahu. Akan tetapi ketika mereka melaksanakan itu, level keimanan mereka sedang berada di dalam titik yang sangat nadir. Itulah pentingnya ilmu dan iman dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Dan dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man istada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad min Allahi illa bu'da." Barang seseorang yang bertambah ilmunya akan tetapi tidak bertambah imannya atau hidayahnya, justru ilmu itu akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah mari kita menjadi manusia atau muslim atau umat-umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala juga kemudian berilmu dengan landasan bahwa apa yang kita cari, apa yang kita ketahui itu harus berlandasan kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman-Nya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kewajiban manusia setelah belajar ingat bahwa semua ilmu itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman kemudian juga cinta terhadap ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.